kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan besertamu juga. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya, supaya kita berlayak di hadapan Allah dengan melakukan bersama, O Tuhan yang Maha Kuasa. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha
Inilah berita pengampunan dari Allah bagi semua yang mengaku dosanya dengan tulus. Oleh karena Engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Allah. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku ada depanku dan hidup bagimu. Hatiku berserahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasai seluruh hidupku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman-Mu Engkau berikan kepada kami, jadi suluh dan pelita di jalan kehidupan kami. Firman-Mu Kau karuniakan kepada kami, memotivasi kami, menginspirasi kami, supaya di setiap karya dan pengabdian kami, senantiasalah kami melakukannya berdasarkan firman yang Kau berikan. Saat ini kami ada di hadapan-Mu, kami tidak membaca firman Tuhan, kami mohon karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, juga kepada hamba-Mu, supaya ketika firman dibaca, kami beroleh hikmat dari surga, dan kami mampu memahaminya dan memberlakukannya dalam hidup, kerja, dan pengabdian kami. Ya Kristus Tuhan, Engkaulah firman yang hidup, datanglah di tengah-tengah persekutuan kami, dan berfirmanlah kepada kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab 2 Tawari pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Tawari pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, karena kereta dan orang berkudanya sangat banyak.
Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu karena Engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini Engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kami dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di luar daerah, maka setiap kami berangkat ke kantor tempat bekerja, kami harus melewati gedung besar yang memamerkan dan menjual produk-produk olahraga yang memberek Nike. Perusahaan itu sangat sukses. Selama bertahun-tahun perusahaan itu menguasai pangsa pasar, khususnya sepatu olahraga. Alasan utama kesuksesan dari perusahaan itu adalah pemikiran bahwa citra pribadi, citra diri sangat penting dalam masyarakat. Memakai barang berharga buatan perancang terkenal sebagai salah satu cara untuk menaikkan gengsi, menunjukkan kesuksesan kepada orang lain. Dikaitkan dengan arti dari kata naik, maka ketika orang-orang memakai barang-barang bermerek Nike, seolah-olah mereka mau mengatakan bahwa saya adalah pemenang, saya adalah penakluk, saya adalah orang sukses. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Kristus, bacaan Alkitab yang telah kita dengarkan tadi adalah penggalan dari perikop yang menceritakan kepada kita bagaimana Raja Asa, Raja Yehuda, ketika hendak menghadapi Raja Baesa dari Israel. Sebenarnya kedua kerajaan ini bersaudara, tapi perpecahan keduanya, Israel dan Yehuda, tidak hanya menjadi persaingan yang sangat kuat dan ketat, tapi juga mengarah pada permusuhan dan upaya untuk saling melenyapkan. Dan saudara-saudaraku, bacaan atau perikop kita pada hari ini menceritakan kepada kita bahwa untuk memenangkan peperangan itu, mereka melibatkan orang lain atau raja lain yang dipandang memiliki kekuatan yang lebih daripada kekuatan yang mereka miliki. Dalam hal ini Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Raja Asa merangkul Ben-Hadad secara halus dan ampuh dengan jalan memberi suap. Rupanya suap bukan baru muncul sekarang, tapi dulu bahkan jauh di zaman perjanjian lama, kenyataan untuk menyuap mendapatkan kemenangan sudah dialami atau berlaku pada waktu itu. Emas dan perak dari penbaran rumah Allah dikeluarkan oleh Raja Asa. Demikian juga emas perak dari perbendaharaan raja dikeluarkan untuk menyogok, menyuap Raja Aram. Dan karena itu, karena suap yang diberikan sangat besar, maka Raja Aram dengan senang hati memerangi Raja Israel dan Yehuda mendapatkan kemenangan. Saudara-saudaraku, kita dapat membayangkan sukacita Raja Asa karena kemenangan itu. Mungkin di sementara mereka merayakan kemenangan itu, datanglah Nabi Tuhan yang bernama Hanani. Barangkali ada pemikiran bahwa Nabi Tuhan itu akan turut bersukacita memenangkan peperangan karena Raja Asa memenangkan peperangan itu. Ternyata bahwa Hanani
sang nabi Tuhan itu datang untuk menegur Raja Asa karena segala sesuatu yang dia buat, bahwa kemenangan yang dia raih bukan karena mengandalkan Tuhan, bukan karena bersandar kepada Tuhan, tapi justru bersandar pada Raja Asam, orang kafir itu. Dan saudara-saudaraku, dengan berani Hanani berkata kepada raja, "Engkau bodoh." Luar biasa, bukan? Ada seorang yang sungguh-sungguh berani menyampaikan kehendak Tuhan dan berani berkata, "Engkau bodoh, hai Raja Asa." Mengapa? Karena raja bersandar pada Raja Aram, sesama manusia, dan bukan bersandar pada Tuhan. Bersandar pada manusia berarti mempermalukan Tuhan. Mempermalukan Allah, tidak mengakui kebesaran Allah, membuat Allah meninggalkan Raja Asa. Karena itu dikatakan bahwa dia akan mengalami peperangan demi peperangan. Bagi nabi Tuhan itu, orang yang tidak bersandar pada Tuhan, tapi bersandar pada manusia, meminjam tangan kekuasaan dunia dan kekuasaan lain untuk melanggengkan jabatan sebagai raja, maka orang itu akan dimakan oleh kekuasaan itu. Saudara-saudaraku, dalam perjanjian baru kita ingat bahwa Yesus pun pernah menegur Petrus ketika Petrus menebas telinga dari Malkus di Taman Getsemani. Kendati bahwa perbuatan Petrus itu adalah untuk membela Yesus, tapi Yesus mengkritik dan menegur Petrus dan berkata, "Orang yang mengandalkan pedang, bermain dengan pedang, akan dimakan oleh pedang." Saudara-saudaraku, dari kata Yesus kita boleh menyimak suatu hal penting. Pedang, kekuatan dan kekuasaan bukanlah senjata orang beriman dalam menghadapi tantangan sebesar apapun tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Saudara-saudaraku, selanjutnya berita Alkitab berkata kepada kita, bukannya raja menyesal dan minta ampun dan menyadari kalau dia telah bertindak salah dan keliru. Sebaliknya, Raja Asa marah besar, tersinggung, sakit hati. Mungkin dalam benak raja itu, siapa kok ngana berani-berani melawan penguasa? Siapa kok ngana kok berani mengkritik, menegur kebijaksanaan daripada Raja Asa? Hanani dimasukkan dalam penjara. Bahkan para pendukung Hanani dianiaya oleh orang-orang suruhan raja. Dan ini mengatakan kepada masyarakat Yehuda, inilah akibat kalau orang terlalu vokal. Inilah akibat kalau benar-benar melawan orang yang punya kuasa. Inilah akibat kalau orang-orang berani mengkritik. Saudara-saudaraku, apa relevansi dari berita ini bagi kita? Tadi saya mengatakan pada kita bahwa di awal khotbah ini bahwa citra diri, physical appearance, apakah itu tubuh yang kekar dan sehat atau menggunakan barang-barang dan pakaian mewah, produk perancang terkenal, dan karena itu berani bayar mahal, adalah cara untuk menaikkan gengsi dan mau mengatakan saya adalah seorang pemenang, saya adalah orang penakluk, saya adalah orang sukses. Belajar dari firman Allah yang kita dengarkan bersama, Raja Asa bersukacita karena memenangkan peperangan, padahal peperangan itu diperoleh dengan cara menyuap, dengan menggunakan tangan sesama, bukan mengandalkan Tuhan. Maka kemenangannya semu, kemenangannya bersifat sementara, kemenangannya tidak kekal. Bahkan kemudian dia akan mengalami
kekalahan demi kekalahan, karena peperangan tidak akan berhenti dihadapi oleh Raja Asa. Saudara-saudaraku, realita yang kita hadapi saat ini dimulai dengan ancaman virus corona yang masih terus ada, permasalahan sosial dalam masyarakat yang tidak kunjung selesai, bahkan juga kehidupan dalam bergereja dan berjemaat. Bila kita jujur menilai, kita pun akan berkata bahwa kita juga sedang mengalami peperangan, quote and quote. Menghadapi kenyataan sulit itu tidak memberikan alternatif lain kepada setiap orang percaya kecuali memulihkan komitmen beriman kita, kecuali memulihkan spiritualitas kita dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan memang itu tidak mudah, karena besarnya persoalan, rumitnya permasalahan dan tantangan, ditambah dengan kekhawatiran kehilangan kursi empuk seperti yang dialami oleh Raja Asa, cenderung menggoda kita merancang strategi yang kita anggap jitu dan tepat. Kendati kita tahu bahwa strategi itu tidak melibatkan Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanani, Nabi Tuhan itu mengingatkan Raja Asa satu hal penting yang kita dengarkan dalam ayat 9 bacaan kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, terhadap Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan-jangan disitulah letak persoalan kita yang paling besar dalam menghadapi peperangan, dan karena itu kita kalah. Bahwa kita tidak bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan dalam kita melaksanakan tugas dan panggilan kita, dalam kita menghadapi tantangan dan pergumulan kita. Kalaupun kita sukses, berhasil, tapi sukses dan keberhasilan yang dialami dengan tidak mengandalkan Tuhan, hanya sukses yang sementara dan tidak membawa sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, kata naik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti penakluk, pemenang. Orang yang mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, maka mereka adalah pemenang, penakluk, karena Tuhan Yesus menjadi andalan yang telah mengalahkan segala ancaman-ancaman dalam hidup ini. Yesus telah melakukan segala sesuatu yang kita takuti, termasuk maut sekalipun. Dia adalah pemenang yang sesungguhnya. Setiap orang yang bersama dengan Dia adalah pemenang dan penakluk, sukses. Karena itu, marilah kita juga mengatakan naik yang sesungguhnya adalah Yesus. Dia adalah naik man kita. Dan karena itu mari kita kenakan Dia dalam hidup ini untuk meraih sukses yang sebenarnya, untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepadanya, dan sambil memberi persembahan seberapa yang kita siapkan, kita melakukan bersama, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus
Hanya bagimu Tuhan, syukur dan pujian dipersembahkan, karena rahmat-Mu yang besar bagi kami, dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami dapat menjalani hari-hari hidup ini, mengukir karya, bekerja memberi buah, karena Tuhan dengan setia melalui Roh Kudus senantiasa hadir dan memberkati kami. Pun dikala kami menghadapi berbagai gumul dan keluh, derita dan kesulitan, serta tantangan, Engkau selalu setia untuk mendampingi kami. Kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman Tuhan sungguh adalah suluh dan pelita di jalan kehidupan kami. Firman-Mu sungguh membimbing dan menginspirasi kami, lebih khusus dalam kami berupaya meraih sukses dalam karir, dalam kami berupaya untuk memberi buah, menabur berkat bagi orang lain melalui kerja kami. Ya Roh Kudus, penolong kami yang setia, jagalah kami untuk tetap ada di jalan Tuhan, hidup dan berkarya hanya mengandalkan Tuhan, bersungguh-sungguh hati mengikuti perintah dan menaati kehendak-Mu. Ya Bapa, berkati kami semua yang sedang menadahkan tangan kepadamu, ya Ilahi. Ya Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk keluarga yang kami miliki, untuk kerja pemberian-Mu, untuk sahabat dan teman yang ada di sekeliling kami, untuk jabatan yang sedang kami emban, untuk pemerintah kami di negeri yang subur ini, untuk semua hal yang menggembirakan yang teralami sampai saat ini, termasuk talenta-talenta yang ada pada masing-masing kami. Bapa, kami mohon pertetapkan kasih-Mu bagi kami, karena hanya kasih Tuhan yang menghibur kami, bahkan yang menuntun kami bekerja dan mengabdi serta berbahagia. Kami taruh dalam tangan Tuhan pemerintah kami, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para asisten, dan seluruh perangkat daerah, dan semua orang yang tulus untuk mengabdi dan bekerja di lembaga ini, semua ASN dan THL. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu dalam segala bentuknya, sambil memohon Tuhan kabulkan doa kami menurut rahmat-Mu yang besar dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengakhiri ibadat kita, saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita lakukan bersama-sama NKB, Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Bawalah sinar terang
Saudara-saudaraku, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pertolongan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa akan dianugerahkan kepadamu. Kiranya kasih dan damai Yesus Kristus akan diberikan dengan limpahnya kepadamu. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau kini dan selama-lamanya. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak.